with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Selamat siang Bu Lisa, apa kabar Bu Lisa? Selamat siang Pak Heri. Ya, Alhamdulillah terima kasih sehat. untuk waktunya. Hari ini sudah diizinkan saya untuk mengikuti kegiatan coaching ya Bu ya. Dengan Bu siapa Bu hari ini? Dengan Bu Astuti. Oh, dengan Bu Astuti. Baik, terima kasih Bu Lisa. Sebelum Bu Lisa nanti melakukan coaching, saya minta izin ya Bu. Hari ini saya nanti mengikuti kegiatan coaching Bu Lisa. Nanti saya berperan sebagai supervisor. Nanti ingin mengamati kegiatan coaching Bu Lisa terkait dengan yang akan Bu Lisa bahas dengan Bu Tuti. Yang pertama Bu, kalau boleh saya bertanya, kira-kira sudah ada persiapan apa Bu untuk coaching hari ini? Baik, kalau hari ini saya sudah menyiapkan diri ya Pak ya untuk kebutuhan coaching hari ini. Untuk secara administrasi sudah saya siapkan dokumen-dokumen kelengkapan ke coaching. Kemudian untuk saya sendiri sudah menyiapkan fisik dan mental nih Pak. Jadi sudah prepare supaya hari ini bisa memang meluangkan waktu khusus untuk coaching hari ini. Berarti sudah mengatur janji juga ya Bu ya? Sudah, kemarin kita sudah janjian dari jauh-jauh hari. Kebetulan memang mencari waktu yang pas di antara kami berdua. Via WA atau apa gitu? Via WA kemarin Pak janjian. Baik, terima kasih Bu Lisa. Selanjutnya terkait dengan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bu Lisa kembangkan kaitannya dengan topik atau permasalahan yang nanti Bu Lisa akan sampaikan? Ya, baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu lebih ke bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Artinya bisa menggali lebih jauh tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Astuti. Ada lagi Bu? Selain itu mungkin juga saya perlu mengembangkan kemampuan untuk hadir secara sepenuhnya dan mendengar aktif itu juga perlu saya kembangkan. Baik, terima kasih Bu Lisa. Kalau dari ketiga tadi, yang pertama hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang terakhir menanyakan pertanyaan berbobot atau mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira Bu Lisa akan fokus pada yang mana Bu? Dari ketiga itu? Kayaknya kalau dari ketiga itu lebih ke mengembangkan pertanyaan berbobot sih ya Pak ya. Adakah apa Bu istilahnya perhitungan tertentu bagaimana Bu Lisa nanti akan mengarahkan terhadap pertanyaan yang Bu Lisa sampaikan kepada Bu Tuti terkait dengan pertanyaan berbobotnya? Kalau pertanyaannya sih lebih ke gimana caranya bisa menggali Bu Astuti gitu. Baik, oke, terima kasih Bu Lisa. Ya, baik Bu Lisa, kita lanjutkan Bu. Nah, terkait dengan kompetensi yang tadi sudah Bu Lisa sampaikan dan sudah difokuskan, nah kira-kira langkah apa Bu yang akan Bu Lisa lakukan untuk mencapai kompetensi yang tadi difokuskan tadi? Ya, baik, kalau untuk langkah yang mau saya lakukan itu rencananya saya mau menanyakan kata-kata kunci Pak. Jadi nanti saya ambil kata kunci dari pernyataan yang disampaikan oleh Bu Astuti. Mungkin saya akan tarik kata kuncinya di mana, kemudian juga menggali lebih dalam gitu ya masalah yang dihadapi oleh coach itu seperti apa. Ya. Berarti nanti ketika Bu Lisa sudah mendengar dari awal dari topik yang akan jadi permasalahan Bu Astuti, nah nanti Bu Lisa mengejar dari sana itu ya Bu. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira terkait dengan indikator Bu. Nah, bagaimana Bu indikator ketercapaian dari keberhasilan atau coaching yang Bu Lisa lakukan terhadap Bu Astuti? Nah, jadi kalau untuk indikator keberhasilannya, saya tuh rencananya mau melihat dari bagaimana nanti Bu Astuti itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau Bu Astuti bisa mengambil langkah sendiri, masalah saya ini, berarti nanti saya nyelesainya begini, berarti ya Bu ya yang perlu saya kembangkan begini itu, maka saya akan menganggap bahwa coaching ini sudah berhasil. Gitu ya Bu ya. Adakah ini Bu, sebelum kegiatan ini sudahkah Bu Astuti menyampaikan secara real, saya besok akan ngajak ngobrol ini Bu gitu, atau belum? Belum sih, kemarin cuma ngajak janjian ketemu, pengen sharing aja gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Lisa. Nah, saya nanti sekali lagi mohon izin untuk mengikuti coaching yang dilakukan pada hari ini. Nanti saya hanya mendengarkan terkait dengan coaching yang Bu Lisa lakukan. Nah,
Nanti saya izin juga untuk mencatat beberapa hal terkait dengan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian nanti pada kegiatan akhir saya akan bertanya kepada Bu Lisa kembali terkait dengan hal-hal yang sudah Bu Lisa dan Bu Tuti lakukan. Nah, nanti sekira di sana ada hal yang masih perlu disampaikan atau ada tindak lanjut, nanti kita bahas bersama. Seperti itu, Bu Lisa. Baik, berarti nanti pas coaching itu Pak Heri hadir ya di antara saya dan Bu Astuti. Ya, tapi saya pendengar di belakang. Jadi malu saya. Nanti saya di belakang, jadi dengan bisa leluasa dengan Bu Tuti menyampaikan apa saja. Yang penting nanti di beberapa instrumen yang sudah saya buat itu nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Lisa nanti terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Tuti. Berarti nanti setelah coaching pun juga nanti kita ada sesi bersama lagi. Kurang lebih saya akan sampaikan secara utuh. Mungkin ada sekitar berapa ya Bu? 10 Bu? 10 pertanyaan. Banyak ya? Banyak ternyata ya. Tapi ini poin-poinnya juga hanya sebatas yang Bu Lisa lakukan terhadap Bu Tuti terkait dengan coachingnya. Baik. Ya Pak, insya Allah siap. Ya, baik. Kalau begitu silahkan Bu Lisa untuk melakukan coaching. Nanti saya bersama Bu Lisa dan Bu Tuti. Begitu Bu? Terima kasih. Selamat siang Bu Astuti. Siang Bu Lisa. Apa kabar loh Bu? Alhamdulillah. Saya ini sebelumnya nih kudungnya mencong situ. Nah, mau dilurus kiri. Cantik toraan. Begini Bu. Asli. Yang penting orangnya kan nggak mirip. Yang penting kita tuh sehat walafiat, sehat jiwa raga. Bu Astuti. Kemarin tuh saya dapat WA dari jenengan tuh jadi bertanya-tanya ini kok Bu Astuti ngajakin ketemu ya. Maaf ya Bu ya, tapi ini tidak mengganggu waktunya ya Bu ya. Wah, kan kita sudah menyediakan waktu loh. Ini juga mohon maaf ini ada Pak Heri ikut ya, tapi anggap aja beliau nggak ada karena ini sedang melaksanakan tugas sebagai supervisor. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun kita berbicara di sini, insya Allah kita tetap rahasia kok, nggak akan beritanya nggak akan. Ya. Jadi gimana Bu Astuti, apa yang pengen dilakukan pada kesempatan ini, apa sih yang pengen dicapai gitu oleh Bu Astuti? Terima kasih Bu Lisa. Saya itu sebenarnya memang beberapa hari ini agak sedikit tidak enak gitu ya Bu. Makanya kemarin saya lihat saya beranikan untuk wabri jenengan. Siapa tahu jenengan ada waktu agak luang begitu biar nanti saya juga plong gitu. Saya juga punya teman untuk berbicara begitu ya Bu ya tentang masalah saya gitu. Sehingga besok setelah ini saya kan bisa beraktivitas lebih enjoy lagi begitu. Berarti tujuan ketemuan kita hari ini itu Bu Astuti ingin supaya bisa mengatasi masalahnya, bisa lebih enjoy lagi. Ya. Emang masalahnya apa tuh Bu? Gimana ya Bu ya? Akhir-akhir ini itu saya merasa gimana ya Bu? Kayak waktu 24 jam itu kok nggak cukup ya untuk kurang. Iya. Iya. Apalagi di waktu-waktu seperti ini kan ya di akhir semester ya Bu ya. Kok merasa pekerjaannya itu bertumpuk-tumpuk begitu, sementara ini belum selesai, yang ini sudah muncul datang lagi, yang ini belum selesai datang lagi, sehingga seperti bertumpuk-tumpuk begitu, sehingga kan menyebabkan saya sendiri merasa kurang optimal begitu melaksanakan satu ketugasan, kemudian berbagi lagi fokus dengan tugas yang lain. Berarti masalahnya itu lebih ke kesulitan dalam ini ya, membagi waktu untuk tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Iya. Baik, Bu Astuti, kalau misalnya boleh kita kita analogikan gitu. Kalau misalnya kondisi dalam rentang 1 sampai 10, kondisi 1 itu adalah kondisi yang idealnya, kemudian 10 itu adalah kondisi yang tidak ideal, maka kondisi manajemen waktunya Bu Astuti ini ada di posisi mana di rentang 1 sampai 10? Kok saya masih merasa tengah-tengah ya Bu ya? Tengah-tengah. Iya, karena ya itu tadi artinya kan saya terkadang itu dalam satu hari bisa numpuk itu loh. Artinya kan saya sendiri merasa mungkin
saya belum bisa optimal gitu ya, sehingga kalau dihitung-hitung ya tengah-tengah mau ke 6 saja sepertinya belum bisa. Kan kalau kondisi yang idealnya itu kan 1, berarti Iya. kalau tidak ideal kan 10. Semakin besar berarti kan semakin kita sedang kondisi sulit membagi waktu. Berarti itu ada di posisi berapa tadi? Saya di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Iya, 6 atau 5? pengennya itu segera menuju ke ideal sih, walaupun mungkin kalau ke 1 sulit ya Bu, ya. Iya. Tapi ya setidaknya nantilah ke angka sekarang di 5 ya bisa ke 3, Bisa ketiga, Iya. bisa kedua ya, syukur-syukur Iya. semakin Bisa ideal. kedua. Baik, nanti kita coba cari ya Bu ya, gimana sih caranya supaya Bu Astuti bisa kedua itu seperti apa. Iya. Kalau misalnya kesulitan membagi waktu tadi nih, kalau kita gali lebih dalam gitu tuh, yang paling berat membuat Ibu sulit membagi waktu itu apa? Mungkin karena ini ya, mungkin karena job desk saya yang terlalu bertumpuk-tumpuk mungkin ya. Kalau saya berpikir itu sebenarnya kan saya itu punya staff sebenarnya, tetapi ada mungkin salah satu sisi kelemahan saya itu masih agak tidak enak gitu ya. Saya tidak enak mungkin untuk Meminta tolong. Iya, meminta tolong, walaupun sebenarnya mereka kan juga istilahnya di job desk kan sekolah kan untuk membantu saya, cuma karena ya pokoknya ada di saya, jadi mungkin itu yang saat ini menjadi pikiran saya yang masih harus saya udari gitu ya. Istilahnya. Baik, selain sebenarnya sudah punya staff tapi belum nggak enakan gitu ya, Iya, nggak masih enakan, nggak enakan gitu ya. Ada yang lain lagi? Cenderungnya mungkin ada time schedule ya, mungkin ya. Ada time schedule yang mungkin bisa saya susun lebih rapi lagi. Kalau misalnya saya coba lagi, mungkin kalau kemarin itu saya target kerjakan dalam 3 hari, kalau bisa saya potong 2 hari mungkin juga nggak terlalu numpuk-numpuk ya. Iya. Baik, tadi Bu Astuti menyampaikan sebenarnya sudah ada time schedule gitu. Iya. Nah, mengapa selama ini tuh si time schedule ini nggak berjalan? Nah, itu karena kan yang namanya dunia pendidikan ya, persekolahan yang kadang kita sudah buat jadwal di A, kemudian besok kerjaan B, kemudian besok kerjaan C. Terkadang di tengah-tengah itu ada kerjaan F datang, dan itu sering sekali. Ya, sering sekali tiba-tiba ada disposisi harusnya saya misalnya jam 2 sampai jam 3 mengerjakan ini, ternyata saya tugas tambahan. Iya betul, tugas jam 1 itu sudah datang surat untuk diminta misalnya ke Dipora gitu. Nah, nanti kan otomatis pekerjaan saya yang jam 2 sama jam 3 itu kan menjadi terkendala. Iya, baik. Menarik sekali ini ya Bu Astuti. Tapi kan berarti sudah pernah punya pengalaman ya, Iya. kalau misalnya sudah punya plan A, plan B, ternyata tiba-tiba harus berubah jadi plan C. Nah, Iya. pengalaman Bu Astuti sebelumnya kalau menghadapi situasi ini bagaimana? Kalau saya ya terus akhirnya banyak waktu yang di luar yang seharusnya schedule saya tidak untuk persekolahan, ya mau tidak mau dikorbankan. Gitu. Iya. Akhirnya dikorbankan. Iya. Nah, tapi kalau yang akhirnya mengorbankan yang bukan waktu untuk sekolah ini, apa yang kemudian dirasakan sama Bu Astuti? Ya menjadi tidak nyaman juga ya. Jadi tidak nyaman Iya. juga. Iya. Baik, berarti gimana dong ya caranya supaya akhirnya kita walaupun dengan tugas yang bertumpuk-tumpuk banyak ini bisa kemudian tetap nyaman, itu harus gimana? Kalau yang sekarang saya pikirkan ini Bu Lisa, kemungkinan saya akan mengkaji ulang lagi ya, mengkaji ulang lagi. Satu, mungkin ada memang program dari time schedule awal itu kita tata lagi. Kemudian yang kedua, kolaborasi ya dengan teman-teman yang dalam satu tim saya, mungkin akan kita bagi lebih rata gitu ya, mungkin yang akan menjadi fokus di pekerjaan yang mungkin pokok nanti saya pegang, kemudian nanti pekerjaan yang bisa di handle oleh staf saya mungkin akan kita berikan ke staf. Kemudian yang mendadak itu mungkin akan kita juga berikan istilahnya time schedule agak longgar, ada lowongan
lowongan time-time yang mungkin untuk istilahnya jaga-jaga ya. Iya. Iya. Kalau ada Seperti ini itu. perubahan tiba-tiba. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya, baik Bu Astuti tadi sudah menyampaikan mungkin ada tadi ada kolaborasi, kemudian memperbaiki time schedule. Ya. Nah, mana yang akan menjadi rencana yang akan dilakukan oleh Bu Astuti lebih dulu? Saya kira dua-duanya bisa. Dua-duanya Bu. bisa. Iya. Nah, ini mau mulai kapan Bu? Mau Eh, melakukan dua hal ini tadi? Ya, kira-kira mulai mungkin minggu depan ya Bu, karena kan kita di seminggu ini kita masih fokus untuk penyiapan PAS ya. Nah, penyiapan PAS terus terang kan saya juga nggak akan bisa untuk berajak rambut dengan teman-teman ya, karena mereka juga masih dalam satu tim dengan ini. Nah, minggu depan kan sudah selesai, PAS-nya iya, sudah betul. selesai. Nah, masih ada waktu sekitar 2 minggu ya setelah PAS sambil mengerjakan nilai-nilai dan sebagainya. Mungkin saya ambil sedikit waktu setelah minggu depan. Jadi minggu depan setelah PAS kita coba nanti akan berembuk masalah itu, dan kalau diperlukan mungkin juga saya akan ngobrol dengan kepala sekolah. Iya. Karena Betul. beliau kan yang ya, artinya kan kebijakan, beliau juga yang istilahnya memberikan kita tanggung jawab ya, Iya, dan betul. juga memberikan kita teman gitu. Ya. Berarti tadi sudah ada kolaborasi juga bahkan sampai melibat kepala sekolah. Berarti perlu ada orang lain juga nggak yang membantu ibu supaya tadi rencananya itu bisa berjalan dengan maksimal? Ada Bu Lisa. Kalau itu kan biasanya saya berembuk itu kan di ruangan ya, kemudian di ruangan kita itu kan nggak hanya kita aja yang staf kurikulum, tetapi juga ada yang staf kesiswaan gitu ya, ada bertiga yang orang lain gitu. Nah, mungkin saya akan melibatkan mereka, istilahnya meminta izin lah ke mereka bahwa kita akan ada sedikit rembukan dan memerlukan tempat gitu. Atau kalau nanti tidak ya kita akan minta ke lab IPA, juga ada yang tempat kosong. Kalau di lab IPA ya kita akan menghubungi sarana prasarana dan laborannya untuk meminta izin itu tidaknya. Dan kalau waktu ya jelas saya harus minta izin ke ibu kepala sekolah ya. Ya baik Bu Astuti, tadi rencananya juga sudah ada, kemudian sudah akan mengajak orang lain, artinya sudah ada tanggung jawab juga ke arah sana gitu. Dan yang pasti ini akan membutuhkan komitmen bersama kayaknya. Nah ini Bu Astuti kayaknya sudah komitmen juga ini ya kayak untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi dan bisa membagi waktunya dengan baik. Insya Allah bisa Bu Lisa. Nanti mungkin minggu depan kita jadwalkan, nanti di minggu-minggu ini selama PAS ini ya, nanti kita coba akan buat sedikit catatan apa yang akan kita bicarakan. Iya, oke, siap, baik sekali. Baik Bu Astuti, keren banget ini. Insya Allah semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kedepannya time schedule-nya, kolaborasinya, kemudian komitmennya bisa mengawal gitu ya ke arah yang lebih baik lagi, bisa mengatasi masalah seperti tadi. Ya, terima kasih sekali Bu Astuti. Nanti kapan-kapan mungkin Saya kita yang bisa ini sudah meminta waktunya ya Bu Lisa. Nanti kalau misalnya ada yang pengen diobrolkan lagi, nanti kita janjian lagi aja. Siap. Terima kasih ya Bu Astuti, sampai ke Terima kasih sekali, saya menjadi lega ini. Baik, terima kasih Bu Lisa. Kita ketemu lagi. Gimana Pak? Tadi saya dengar loh Pak. Tadi saya menyaksikan coachingnya itu seru banget ya Bu ya. Bu Tuti menyampaikan dengan sangat detail, dengan Bu Lisa juga menggali topiknya itu benar-benar mendalam. Nah, baik Bu, saya izin untuk bertanya kembali terkait dengan beberapa hal. Nah, yang pertama, bagaimana Bu Lisa menilai performa kompetensi yang sudah Bu Lisa ingin tekankan tadi? Kalau tadi kan yang saya tekankan kan di ini ya, menggali pertanyaan berbobot, kayaknya sih sudah muncul Pak, sudah ada, kemudian tadi bisa menangkap juga kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bu Astuti. Kemudian saya juga tadi merasa sudah bisa menyimak dengan aktif Pak, saya bisa mendengar dengan aktif, saya juga bisa fokus melakukan eye contact juga dengan coachingnya, kemudian hadir secara penuh juga.
gitu. Hangat gunanya perbincangannya itu. Oh iya. Sesama ibu jadinya nyaman gitu ya. Iya. Ya, baik Bu Lisa. Terkait dengan itu, nah apakah apa namanya coaching tadi boleh dikatakan coaching yang menemukan dari apa namanya jalan keluarnya sendiri Bu? Iya. Kalau menurut saya tadi itu coachingnya bisa menemukan Bisa Pak menemukan, jalan ya. keluarnya sendiri, karena kan tadi pas saya gali-gali di akhir itu ya rencana aksinya sudah ada. Artinya beliau pengen berkolaborasi, kemudian mengatur time schedule juga. Itu kan berarti coaching sudah bisa menemukan solusinya. Bahkan juga mau berdiskusi juga dengan kepala sekolahnya, artinya kan memang sudah ada rencana, sudah ada langkah yang mau dilakukan, itu sudah cukup jelas. Bahkan waktunya pun juga tadi sudah siap gitu untuk akan dimulai di minggu depan. Ya. Tadi saya kalau tidak salah mencatat beberapa, ada 4 ya Bu ya, planning dari Bu Tuti dan Bu Lisa sangat detail menggali itu, bahkan sampai pada apa namanya langkah yang nyata atau aksi nyatanya. Baik Bu, terkait dengan coaching yang Bu Lisa dan Bu Tuti lakukan tadi, boleh saya berpendapat ya Bu? Kalau saya mengamati tadi pada saat Bu Lisa melakukan coaching bersama Bu Tuti, itu sebenarnya sudah sesuai dengan standar yang kita ingin capai Bu. Jadi nampak sekali Bu Lisa benar-benar hadir penuh, sambutannya juga hangat, ramah banget Bu, kemudian mendengarkan dengan seksama, bahkan itu apa ya boleh dikatakan mimik wajah dan sebagainya itu benar-benar welcome terhadap Bu Tuti. Nah yang terakhir kaitannya dengan apa ya Bu, menggali pertanyaan berbobot itu sudah sangat detail sekali, bahkan sangat mendalam. Nah kaitannya dengan itu, apakah tadi sempat coach apa istilahnya menentukan tidak lanjut selanjutnya kaitannya dengan coaching yang sudah dilakukan, mungkin ada janjian lagi setelah ini atau bagaimana? Iya, tadi juga memang sempat janjian lagi, saya bilang sih ke coachnya, kok memang nanti ada masalah lagi, nggak apa-apa, nanti kita berhubungan lagi, bisa janjian lagi. Gitu. Tapi berarti ada ini ya, apa namanya, tidak lanjut nanti. Iya, ada tidak lanjut. Mungkin juga harusnya tadi saya tanyakan ya ke coachnya, barangkali nanti bisa ditindaklanjutinya kapan gitu. Tapi tadi secara langsung pas di coaching nggak disampaikan. Jadi mungkin nanti kami janjian lewat WA lagi aja ya Pak ya. Tapi itu tidak sulit dong, ada apa namanya WA. Baik Bu. Iya. Karena biasa WA-an sih Pak sebenarnya. Japrian. Baik, ada 2 lagi Bu. Nah, kira-kira dengan coaching yang sudah Bu Liza lakukan bersama Bu Tuti, kira-kira apa namanya memungkinkan tidak ketika nanti Bu Liza tadi Bu Tuti sudah menyampaikan beberapa langkahnya tadi, adakah langkah yang ingin ditambahkan Bu Tuti nanti ketika istilahnya kita mengira-ira nanti setelah beliau melakukan tindakan, nah kemudian muncul hasil, mungkinkah ada apa Bu istilahnya hal tambahan yang akan dilakukan Bu Tuti terkait dengan permasalahannya? Kalau secara ini sih sebenarnya nggak ada sih Pak, cuma nanti saya pengen dengar refleksinya aja dari Bu Tuti gitu, apa yang kemarin sudah direncanakan itu, kemudian dilaksanakan itu, apakah memang ada dampaknya gitu yang mengena gitu buat Bu Astuti sendiri. Mungkin itu, jadi saya pengen ada dengar juga nanti dari Bu Tuti sendiri. Iya, tindak lanjutnya ada refleksinya gitu. Ya, bagus, mantap Bu. Baik, terakhir Bu. Nah, dari beberapa hal yang saya catat, tadi saya sempat mengutip komitmen ya, jadi ada komitmen bahwa Bu Tuti akan apa namanya secara bertahap, bahkan yang dicatatkan tadi minggu depan sudah mulai ada step by step. Nah, terkait dengan itu, apakah tadi Bu Liza sempat menyampaikan dengan apa namanya rencana tindak lanjut dalam arti langkah-langkah beliau untuk waktu yang sudah ditentukan ini? Kalau tadi itu ya hanya melihat hari minggu depannya gitu ya. Iya, jadi hanya waktunya mulai minggu depan ininya, kemudian ini tindak lanjutnya itu ya nanti kami belum janjian secara resmi sih, tapi nanti insya Allah nanti bisa kita tambahkan ya Pak. Ya, baik. Begitu Bu Liza, terima kasih sudah diizinkan bersama Ibu terkait dengan coaching hari ini, dan sebagai supervisor saya berterima kasih sekali karena ini benar-benar bermakna Bu, dan apa ya sangat-sangat mengena. Jadi permasalahan ini benar-benar detail diungkapkan. Terima kasih Bu Liza atas waktunya. Saya juga berterima kasih sudah
supervisi hari ini, jadi menjadi Siap. pengembangan buat saya juga lebih baik. Terima kasih Pak Eri.